Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Bagaimana dengan kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa terapkan 3M meskipun kita berada di rumah. Oke, masih dengan pembelajaran 7. Ayo belajar Al-Quran. KD yang kita akan pelajari adalah 3.2, memahami pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Ikhlas. Yang untuk praktiknya 4.21, melafalkan Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Kemudian 4.2.2, menghafal Quran surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah berusaha ya mencoba untuk menghafal surat Al-Ikhlas ya, dan alhamdulillah juga kalian sudah bisa untuk menghafalnya. Sekarang kita lanjut pembahasannya buku cetak dan buku LKS-nya. Untuk itu kalian siapkan buku cetaknya dan LKS-nya. Kita buka buku cetak halaman 49 ya. Pelajaran 7, ayo belajar Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Di sini ada lagu ya. Lagunya di sini senang, di sana senang ya. Di sini Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di mana-mana baca Al-Qur'an. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Qur'an. La 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 la. Nah, nanti kalian juga bisa ya menyanyikan dengan nadanya di sini senang, di sana senang. Judulnya baca Al-Qur'an. Kita lanjut. Berikut adalah lafal Quran surah Al-Ikhlas. Dengarkan dan tirukan gurumu setelah ketika melafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, kita lanjut ke buku cetak agama halaman 50 dan 51 ya. Aku melafalkan sendiri Quran surah Al-Ikhlas ya. Kemudian ayo kerjakan. Yang B, hafal Quran surah Al-Ikhlas. Menghafal itu mudah. Ayo hafalkan ayat per ayat. Jadi ketika kita menghafal surat pendek ya, ada baiknya kita hafal dulu satu ayat. Setelah satu ayat selesai hafal, kita lanjut ke ayat berikutnya. Kemudian kita gabungkan kalau sudah hafal ya, dan berikutnya ayat-ayat berikutnya ya. Itu cara menghafal. Kita harus belajar menghafal dengan sungguh-sungguh ya, tidak untuk main-main. Ada nggak manfaatnya? Ada ya, manfaat menghafal surah pendek. Karena surat pendek itu kita baca dalam sholat, maka wajib kita hafalkan. Kita lanjut ke bagian C, pesan Quran surah Al-Ikhlas. Adapun pesannya dalam surat Al-Ikhlas di sini iman kepada Allah yang Maha Esa ya. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah segala sesuatunya kita meminta dan memohon ya. Nah, di sini menjelaskan tentang keesaan Allah. Jadi Allah cuma ada satu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, jadi pembahasan pesan, penghafalan ya, pengucapan, kemudian kalian juga sudah menuliskan kembali ya surat Al-Ikhlas ya. Sekarang kita coba di sini, ayo kerjakan. Insya Allah aku bisa. Kerjakan dengan jujur ya, beri tanda checklist di kolom sudah atau belum. Aku sudah hafal Quran surah Al-Ikhlas. Sudah hafal belum ya? Kalian jawab dengan jujur. Kalau sudah, centang sudah. Ayat pertama sudah hafal belum? Ayat kedua ya, ayat ketiga, keempat. Dan yang kedua, aku sudah tahu pesan Quran surah Al-Ikhlas. Ingat tadi pesannya bahwa di sini menjelaskan keesaan Allah ya. Allahu ahad, Allah hanya ada satu. Nah, sekarang setelah kalian jawab dengan jujur, kita lanjut ke halaman 52 ya. Ayo berlatih. Coba kalian isi ya 4 pertanyaan yang ada di dalam buku cetak. Pesan Quran surah Al-Ikhlas tentang apa? Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Ikhlas menjelaskan Allah Maha, kita beribadah hanya kepada Allah Maha Esa artinya. Oke ya. Sekarang kita buka buku LKS-nya. Jadi pembahasan di buku cetak selesai ya. Kita lanjut
untuk di buku LKS pelajaran 2 ya, halaman 15. Di sini kita bisa lihat KD-nya ya, KD yang kita akan capai untuk pelajaran kedua ini. Nah, ini ya, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kita lanjut lagi ke halaman 16 dan 17. Lafal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat ya, ada 4 ayatnya. Ini ayat pertama, ayat kedua, ayat kedua sampai sini ya. Allahu Somad nih ayat kedua, nih ayat ketiga, kemudian ayat keempat. Surah Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112. Surah Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Al-Ikhlas artinya mengesahkan Allah ya. Lafaz surat Al-Ikhlas nih, kita lihat di sini ada lafalnya yang artinya qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang maha esa. Qul huwallahu ahad, ahad itu maha esa satu ya. Allahu somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dan tiada beranak dan tidak pula diperanakan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia ya. Jadi tidak ada yang bisa menyamakan Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Oke, kita lanjut untuk mengasah ya. Coba kalian kerjakan latihannya, pilihan ganda ya, uji pemahaman. Kalian jawab 1 sampai 15 pilihan ganda, kemudian isiannya juga kalian jawab ya. Halaman 17 sampai halaman 18 sampai bagian C ya. Nanti kalian jawab. Ayah bunda tolong bantu ya putra putrinya untuk membacakan soal ya, agar bisa lebih mudah memahami. Kemudian kalian tugasnya hanya mengisi ya. Jadi minta tolonglah kepada ibu atau ayah kalian untuk membacakan soal. Yang B, hafal surah Al-Ikhlas. Fajia mendapat tugas dari guru untuk menghafal surat Al-Ikhlas. Fajia berusaha memperhatikan guru di kelas saat menyampaikan pelajaran tentang menghafal surah Al-Ikhlas. Sesampai di rumah, Fajia mempraktikkan pelajaran yang disampaikan bu guru. Fajia menghafal surat Al-Ikhlas dengan tekun. Tiba saatnya ia mendapat tugas dari guru untuk menghafal surat Al-Ikhlas di depan kelas. Fajia dapat menghafal dengan lancar. Bu guru merasa bangga atas ketekunan dan kesuksesannya. Ya, jadi Fajia ini sungguh-sungguh dia menghafal surat Al-Ikhlas ya. Dia terus mengulang-ulang kembali ayat demi ayat satu persatu. Nah, setelah kita lihat dari cerita Fajia ya, coba kita uji lagi pemahaman kalian ya. Kita lanjut ke latihannya yang bisa kalian kerjakan. Minta tolong kembali sama ayah dan bunda kalian di rumah ya. Minta tolong bacakan soal berikut ya, halaman 19 sampai halaman 20 ya, 1 sampai 10. Kita lanjut lagi ke bagian C, pesan surah Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang pengenalan Tuhan yang Maha Esa atau satu. Allah lah yang menjadi andalan atau tumpuan serta harapan bagi semua makhluk di bumi dan di langit ini. Hanya kepada Allah lah kita layak memohon atas segala permintaan. Allah merupakan zat yang berbeda dengan makhluknya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kita harus menyembah Allah yang satu dan tidak boleh menyekutukannya. Menyekutukan Allah adalah perbuatan syirik atau dosa besar. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak dapat diampuni Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik ya. Ingat, jadi hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi kalau kalian menyembah selain Allah, maka disebut orang yang musyrik ya. Nah, kalaupun ada membanding-bandingkan Allah dengan yang lainnya, berarti orang yang syirik ya. Kalau sudah paham ya isi tentang kandungan surah Al-Ikhlas, kita coba lagi untuk mengerjakan latihannya ya. Minta tolong kembali kepada ayah dan bunda kalian untuk membacakan soal. Kalian tinggal mengisi jawabannya. Halaman 21 sampai halaman 22 ya, sampai pembiasaan budi pekerti. Nah, nanti coba kalian kerjakan latihannya. Jadi untuk pembahasan pembelajaran ke-7 ya, atau pembelajaran kedua di buku LKS selesai, Ibu
ucapkan selamat pagi, semangat pagi, selamat bekerja, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.